upacara pembakaran lilin pada memperingati apa yang Tuhan kasih buat dalam kehidupan PDGI selama 34 tahun. Lewat kebangunan rohani yang kita sudah lakukan selama 10 hari tempat ini di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, di sebuah tempat desa Oe Nut Nanan, RT 11 RW 11 RT 22. Dengarkan, marilah kita bersama-sama memperingati 34 tahun kegerakan kebangunan rohani dengan menyalakan lilin secara bersama-sama sebagai tanda terima kasih kita atas anugerah Tuhan yang bagi begitu besar buat kita sekalian sebagai umat ketebusannya. Tuhan Yesus Kristus Allah terang dunia, dan Ia memberikan terang itu kepada kita sekalian. Mari baca firman. Yohanes 12 ayat 8. Yohanes 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes 12 ayat 8. Iya. Aku lapar dulu ya. Ya. Aku lapar dulu ya. Yang seberapa dari 11 tadi? Yang seberapa dari 12? Saya salah dia. Saya salah dia. Yang seberapa dari 12? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu.
Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman Tuhan akan memberikan rohnya kepada segala manusia untuk mempersiapkan mereka sebagai mempelai perempuan untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Silakan Ketua PDII menyalakan diri dan lilin hidup dengan membaca firman Tuhan. Silakan Ibu. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Silakan yang berikut. Sion. Sion. Sion mengundang diri satu pembakar dari hidup. Kalau dibagi ini untuk ketua-ketua dulu supaya semua dibagi cepat-cepat. Ya, silakan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Ya. Mahanay. Mohon ketua-ketua saja yang ingin bagian pertama ya. Ini ketua-ketua. Tolong yang ini tolong kasih ketua. Kami minta ulangi. Manay sebentar. Air hidup. Yohanes 4 ayat 15. Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air. Berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Silakan. Sudah. Yang paham saja. Yang berikut. Elbetel. Bapak bisa. Di situ Bapak. Bapak ketua. Bapak di situ. Ya, kasih lilin Bapak yang bakar. Ya. Silakan bakar dulu, baru Mama baca. Elbetel. Ya. Sudah. Ini sudah boleh. Lanjut. Baca. Yohanes Coba Bapak bisa baca. Bapak pegang lilin aja. Pegang lilin nanti tumpah semua sini. Ya. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Iya. Sola Gracia.
bakar di pohonnya, pohon lilinnya. Ya, silakan Bu. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, tetap berdiri ya. Yang sudah bakar tetap berdiri. Efata Rejua dari sana. Iya, silakan. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya. Kemah pemulihan. Berapa? Mana. Tadi. Jangan kasih miring lilin ya, supaya tidak tercecer. Lanjut. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena akan menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Ora et labora. Ya, silakan. Yohanes 5 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Iya. Dengarkan berbicara. Apabila kita ingin untuk melayani Tuhan, maka kita wajib menyediakan tempat di dalam hati kita agar Roh Kudus dapat memenuhinya dan memberikan kebenaran untuk kita bersaksi dan dengan penuh keberanian. Ebenezer. Pertama Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Iya. Yang berikut, kasih karunia. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Efesus. Persiapan Emmaus. Tadi sudah tanda firman.
Yohanes 4 ayat 22-23. Tetapi Mama Regina baca. Yohanes 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 23 dan 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Terima kasih. Emaus. Persiapan lilin kecil. Yohanes 15 ayat 45. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Dengarkan. Untuk memberitakan firman Tuhan, kita perlu dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, agar kita beroleh kekuatan dan keberanian untuk melayani Tuhan, gereja dan sesama. Silakan lilin kecil. Pertama Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya. Mana ini? Pegang batu ya. Bakar pohonnya, gitu. Yohanes 2 ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, mau mere. Efesus 4 ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan sudah mengaruniakan pada kita karunia-karunia rohaninya secara berlimpah, namun yang terutama dalam hidup kita, agar kita dapat mewujudkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan yang paling utama adalah buah kasih. Amen. Amen. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar.
Diu. Diu. Kolose, Diu. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mercusuar. Kenapa dia terakhir? Karena memang dia harus ada di pantai. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ya. Mari dengarkan. Marilah kita menyalakan lilin kita secara bersama-sama sebagai tanda bahwa kita bersedia menerima api Roh Kudus untuk menyertai kita dan memimpin kita kepada kebenaran, bahkan menguatkan kita dan memberanikan kita dalam melayani untuk membangun tubuh Kristus melalui persekutuan doa yang ada di dalam PDGI. Kita nyanyikan nyanyian Tuhan yang berkata melayani lebih sungguh, dan lilin-lilin silakan disilukan kepada semua anggota. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus Kristus melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni. Sementara lilin kita diangkat di atas kepala kita, lebih sungguh. Tuhan Yesus Kristus mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Berdoa terus lebih sungguh, berdoa terus lebih sungguh, berdoa terus lebih sungguh. Tuhan terus kepadaku, berdoa terus lebih sungguh, bersaksi terus lebih sungguh, bersaksi terus lebih sungguh, bersaksi terus. Lilin diangkat naik, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
bersaksi terus kepadaku, bersaksi terus lebih sungguh. Dengarkan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama semua membangun tubuh Kristus. Dan kita perlu sama-sama yang sudah menyalakan lilin, kita boleh sama-sama membawa terang ini ke dunia yang di luar sana, bahkan ke tengah-tengah persekutuan kita masing-masing. Kita semua membangun diri, mengangkat lilin kita masing-masing sebagai tanda bahwa kita semua mau bersatu padu melayani Tuhan, gereja, persekutuan doa kita sesama kita sesuai dengan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada kita masing-masing, seperti lilin-lilin yang sedang bercahaya di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Marilah kita menyanyikan nyanyian yang berkata, lilin kecil. Yesus berbesar. Tak tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersanksi atau takut, berterima tetap teguh. Lilin-lilin kecil semua dipadamkan kecuali 2 lilin yang ada di depan saya. Silakan duduk. Ditiup, dikumpulkan supaya tidak diinjak-injak di atas karpet. Dengarkan firman Tuhan. Lilin-lilin kecil yang tadinya menyala, kini sudah padam. Tetapi kiranya lilin-lilin surgawi di dalam hatimu dan hatiku yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini, masing-masing kiranya tetap menyala terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Marilah kita bawa pulang untuk menerangi sesama kita yang masih ada dalam kegelapan dosa. Lewat pelayanan kita, bawalah mereka kepada terang Yesus Kristus yang ajaib, agar mereka dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus dan takut taat padanya dan menerangi seluruh kehidupannya sebagai juru selamat pribadi kita semua umat manusia. Marilah kita nyanyikan bahwa Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Ia bercahaya. Yesus terang dunia, oh ia bercahaya. Yesus terang dunia, oh ia bercahaya, bercahaya di dalam dunia, oh yang gelap. Oh bagaimana? Pergi. Iya, Papa Ketua doa. Bapa di surga, acara pengutusan ditandai dengan pembakaran lilin. Kami yakin dan percaya secara simbol lilin-lilin telah dipadamkan. Namun terang Kristus
senantiasa menyinari kami, bahkan terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan terang itu juga atas pertolongan daripada Roh Kudus menerangi setiap anak-anak manusia atas kehendak Tuhan. Tuhan menjadi target bagi mereka, target untuk mereka boleh Tuhan bawa kami untuk diterangi. Untuk itu ya Bapak-Bapak, dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan teguhkan iman dan percaya bahkan pengharapan kami, serta semakin Tuhan tambah-tambahkan roh kerelaan untuk kami dapat melangkah membawa terang yang telah Tuhan sudah berikan. Lebih dari itu Bapa, kami merindukan supaya kami menjadi sehati, sepakat, satu iman, satu tujuan, satu hati, sejiwa, seroh. Dan hanya dengan kami bersama-sama, kami kuat, bahkan kami bersama-sama kemenangan Tuhan lakukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan terus penuhi hamba Tuhan dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur buat semua yang Tuhan kehendaki terlaksana dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Ya, kita mau berdiri. Satu, dua, tiga. Selamat melayani. Oh ya.